Kenalin, namaku Rian. Mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagiku, naik gunung merupakan aktivitas yang sangat aku gemari. Kadang bisa 2 minggu sekali aku pergi ke alam bebas. Di kampus aku punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi kalau kemana-mana ada aja teman yang ikut untuk sekedar camping di bumi perkemahan atau naik gunung. Saat itu libur UAS semester ganjil. Aku dan 3 teman yang lain, yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri, memutuskan untuk naik ke Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa Bandung ke Cianjur relatif dekat, kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana untuk ke Cianjur 2 hari sebelum mulai pendakian. Karena kebetulan Ahmad memang asli orang Cianjur, jadi kami bisa istirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan nanti. Jumat pagi, kami dikumpulkan di kosan Ahmad. Barang dan alat-alat pendakian aku cek semuanya aman. Saat itu kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun ternyata kami harus geser rencana. Hujan turun dengan deras. Keberangkatan akhirnya diundur menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu. Ternyata hujan tidak kunjung reda. Hingga akhirnya jam 9 malam hujan akhirnya benar-benar reda. Kami pun bergegas berangkat. Setelah prepare ini itu, aku dan teman-teman yang lainnya berangkat sekitar setengah 10 malam. Estimasi perjalanan menuju Cianjur kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang dan melipir ke pom untuk isi bensin. Jalanan relatif sepi, tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melaju. Nggak terlalu ngebut dan pelan, kami pacu motor melewati wilayah Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat dengan area wilayah Tambak Kapur. Jalan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun bukit. Aku yang pada saat itu bawa motor, tiba-tiba ngerem mendadak. Karena ada anak kecil yang nyebrang di tengah kegelapan, hampir aja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD, menggunakan baju main anak. Tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Saya pun ditepuk Fajri. "Kenapa lo?" tanya Fajri. Ia bingung kenapa aku berhenti. Aku pun menjelaskan kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan. Ketika aku noleh lagi ke depan, anak kecil tersebut menghilang. Fajri bilang kalau di depan gak ada siapa-siapa yang nyebrang. Fajri ngira kalau saya berhenti untuk ngucap mata karena debu kapur sangat mengganggu. Aku pun terdiam. Bulu kuduku berdiri. Tak pikir panjang, aku segera jalan lagi. Sambil gas perlahan, aku mengecek lewat spion. Dan ternyata anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Ia melihatku dengan wajah pucat, mata merah mencolok, dan senyum yang sangat panjang. Aku semakin merinding. Aku gas dan coba menyusul Rama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna, 1 jam sebelum masuk ke kota Cianjur. Di situ Fajri menjelaskan kenapa aku dan ia bisa lama. Rama pun tertawa. Ia juga melihat, namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon yang besar. Ternyata aku berdua apes. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur. Kurang lebih 1 jam. Akhirnya kami semua sampai di rumah Ahmad. Kami berberes, kami bebersih, makan, dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar. Rama pun menceritakan sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya bocor. Rama pun memutuskan berhenti dan mengecek. Ternyata gak bocor. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan lagi.
15 menit kemudian, Rama berhenti lagi karena ia merasa ban terasa bocor, karena ban belakang terasa goyang. Ketika dicek, ternyata aman, gak bocor. Awalnya dia ngerasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 15 menit berselang, bannya terasa goyang lagi. Kemudian ia memutuskan untuk berhenti dan mengecek ban. Ternyata masih aman. Ia pun mengecek laher dan bearingnya. Ternyata aman juga. Setelah Rama sadar, ia merasakan hal yang ganjil. Ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Rama pun langsung melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok tersebut memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Selesai mendengar cerita Rama, sekitar jam 1:30 kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa banget pegel-pegel. Aku pun mencoba untuk tidur. Dan jam 3 aku pun kebangun karena ngerasa gerah dan panas banget pada saat itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Aku coba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Dan aku membuka jendela kamar sedikit. Karena jendela tersebut gak ada korden, jadi aku bisa ngeliat jalan gang yang ada persis di luar jendela. Gak lama berselang, aku mendengar suara langkah kaki, tapi setengah diseret. Aku sih awalnya mikir mungkin aja orang yang pergi ke masjid. Soalnya kan emang gak jauh dari rumah Ahmad ada masjid. Tapi makin aku perhatiin, kok langkahnya berasa mondar-mandir gitu. Karena penasaran, aku coba lihat keluar. Ternyata sepi. Yang ada malah kucing lagi tidur di atas pagar. Mungkin salah denger. Selepas dari aku cek, emang suara langkah tersebut emang berhenti. Tapi ketika aku lagi ngeliat jendela yang kebuka, tiba-tiba muncul sesosok perempuan. Rambut panjang yang kelihatan cuma bentuk mulutnya yang lagi tersenyum ke arahku. Karena ketakutan, badanku terasa kaku gak bisa bergerak. Mulut benar-benar terasa dikunci. Akhirnya aku coba paksa gerakin kaki. Aku coba tendang Fajri yang emang dekat dari kaki. Akhirnya ia bangun. Sosok tersebut kemudian hilang. Fajri nanya, "Kenapa bro? Ganggu orang tidur aja." Aku bilang kalau aku ngalamin mimpi buruk. Gak lama dari situ, azan subuh berkumandang. Teman yang lain pun kemudian bangun. Pagi pun tiba. Rama bilang kalau dua temannya mau ikut, Huda dan Agi. Katanya sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi. Hari itu aku putuskan untuk membeli berbagai keperluan logistik. Karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam. Jadi kebutuhan kami pasti lebih banyak dari biasanya. Singkat cerita, sore itu Huda dan Agi datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Ahmad. Setelah itu kami lekas ke kamar dan tidur. Keesokan harinya, Ahmad mengajak kami untuk mancing ikan di empang keluarganya. Kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar jam 2, kami bergegas dengan membawa beberapa joran pancing juga umpannya. Jaraknya tak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit kami pun sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Ahmad. Anehnya kolam tersebut dikelilingi oleh makam. Jadi kami mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagiku. Karena kami tidak semua memegang joran, aku pun jadi penonton setia, duduk di antara makam. Memang agak merinding rasanya. Belum 1 menit umpan dilepaskan, Rama mendapat ikan yang cukup besar. Ada harapan, sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi berjam-jam kemudian tidak ada lagi ikan yang menghampiri. Jam terus bergerak. Tidak terasa sudah jam 5. Karena merasa frustasi, akhirnya kami diberikan ikan oleh bibinya Ahmad hasil panen ikan kemarin. Aku pun meninggalkan empang.
Namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika aku menoleh, ternyata ada sosok anak kecil. Mungkin sosok tersebut ngajak main. Akhirnya aku hiraukan saja. Kami pun pamit lalu pulang menuju rumah Ahmad. Setelah sampai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan dan membicarakan rencana ketika pendakian. Aku sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Gede dan Pangrango, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketigaku ke Gede Pangrango, sehingga aku hafal betul bagaimana trek yang akan kami lalui nantinya. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad dan Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tidak lama Ahmad dan Rama datang. Malam itu kami putuskan untuk tidur sesegera mungkin, lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kami pun menumpang angkutan desa menuju basecamp Gunung Gede di daerah Gunung Putri, Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di basecamp Gunung Putri. Setelah mengurus izin simaksi, kami pun memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari ini pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasi sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanan pun cukup lambat, karena Ahmad memang jarang olahraga. Dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu, kami pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Leunca. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula pada saat itu hari Senin, weekday, jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Leunca, hanya ada 1 rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya, semalam badai. 15 menit beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, aku pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat, kami janjian untuk saling menunggu di setiap pos. Aku berjalan di belakang Ahmad menemani Ahmad. Entah kenapa, gak biasanya aku jalan di belakang. Aku ngerasa ada perasaan buruk, tapi harusnya semua berjalan lancar. Aku tetap mencoba positif. Sepanjang perjalanan, aku dan Ahmad ngobrol ngalor ngidul untuk memecahkan keheningan. Suasana saat itu memang sepi, hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti, namun aku terus dorong agar tidak terlalu lama istirahat. Aku berjalan tepat di belakang Ahmad, mungkin selisih 10 meter. Jadi kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad emang tipikal orang yang suka bercanda, bisa dibilang tim hore. Jadi setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes receh. Aku pun tertawa kecil. Anehnya di setiap aku tertawa, suaraku terasa bergema, seperti 2 lapis suara. Hal itu dirasakan Ahmad. Dia pun sempat bertanya, mengapa bisa terjadi pantulan suara? Aku mencoba menjelaskan dengan alasan yang spontan, sambil nyari penyebab suara tersebut. Kami berdua cuek. Kami tertawa dan suara ketawaku memang masih seperti menggema. Aku pun penasaran. Hingga akhirnya kami saling tertawa lagi. Aku spontan berhenti tertawa. Anehnya, suara tertawa tersebut masih ada dan jelas persis di belakangku. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad gak sadar. Aku coba nenangin hati dan pikiran. Kalau aku panik, apalagi Ahmad. Suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2. Aku berusaha cuek, walaupun badan udah setengah merinding. Jalan Ahmad memang lambat, tapi tetap aku press biar bisa sesuai dengan target waktu.
Akhirnya kami pun sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2, meleset 1 jam dari perkiraan. Di sana aku akhirnya ketemu lagi sama teman yang lain. Kita memutuskan untuk makan siang ngisi tenaga. Suasana di pos 2, yaitu pos Buntut Luntung, cukup ramai, tapi kebanyakan adalah pendaki yang turun. Aku pun sempat ngobrol dengan pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang sudah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kami. Makanan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen. Lumayan juga. Setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Aku lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas, aku sapa dan aku ajak ngobrol. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit untuk naik duluan. Keren, gak pakai istirahat, gumamku dalam hati. Lalu Fajri pun tanya, "Ngapain lu ngomong sendiri?" Lah, jelas-jelas aku ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau aku ngobrol sendiri. Aneh, mungkin mereka gak sadar kali ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2 kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami jalan beriringan, namun perlahan akhirnya terpencar lagi. Aku dan Ahmad masih berada di paling belakang. Saat itu langit tiba-tiba mendung, padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap, ditambah kabut yang memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Aku dan Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun makin berjalan lambat. Aku pun coba memaklumi. Ia sedikit mengeluh karena capek dan hujan. Aku terus memberikannya semangat. Hingga pada akhirnya Ahmad tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek. Aku pun ngajak ngobrol, tapi dia tetap diam dengan tatapan kosong. Aku mulai khawatir. Aku coba dorong badan Ahmad. Dia tetap diam. Aku pun akhirnya menepuk pundak dia sambil menyuruhnya istighfar. Ahmad tiba-tiba seperti kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, aku pun menyuruh dia istirahat sebentar. Sekitar 5 menit, kita melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Aku pun putuskan untuk membawa tas dia. Jadi aku menggendong 2 tas. 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat dan dia malah kepanasan. Aku mencoba menenangkan dia. Aku coba menyuruh Ahmad untuk membaca istighfar terus. Akhirnya dia merasa baikan. Kini air hujan berubah menjadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad berjalan tambah lambat. Aku coba menyemangati dia agar terus maju. Kami berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Aku terus menyemangati Ahmad, walaupun dalam hatiku sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta untuk break lagi. Aku iyakan. Ketika aku melihat ke belakang, aku samar-samar lihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan, sosok tersebut merangkak naik hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ngayun, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Setengah ketakutan, aku meminta Ahmad untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Saketeng. Kami pun akhirnya bertemu kembali. Aku dan Ahmad tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, peleset dari perkiraan. Ini pun baru sampai pos 3. Kami mesti melewati 2 pos lagi untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi tidak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk. Kami berdiri dan berjalan kembali. Harusnya paling telat 2 jam kami bisa sampai ke Surya Kencana Timur.
Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kami berhati-hati. Aku dan Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di aku, kini kembali ia pakai. Kami berjalan perlahan. Kami melewati berbagai tanjakan yang sangat curam. Trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celanaku kotor karena tanah basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpeleset dan jatuh. Spontan dia berusaha memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohon tersebut malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tertekuk ke dalam. Aku langsung menggapai Ahmad agar gak jatuh ke jurang. Ahmad mengerang kesakitan. Aku langsung cek kakinya, ternyata biru dan bengkak. Aku langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Aku berusaha tenang. Aku buka P3K untuk mencari balsem dan langsung memicit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Aku cek lagi kaki Ahmad. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Aku memutuskan untuk istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu. Ahmad mencoba berjalan, ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, aku putuskan untuk berhenti mendaki. Lebih baik turun. Tapi Ahmad menolak. Dia merasa bisa. Kami berdua debat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia menangis. Aku pun menenangkan dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Ahmad turun sendiri dengan kondisi seperti itu. Naik bareng, turun bareng, gak bisa sendiri-sendiri. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosiku memuncak. Aku sentak Ahmad berkali-kali. Karena aku ketua rombongan, aku berhak mengambil keputusan. Aku gak pengen kalau nantinya malah tambah parah. Ahmad masih menahan air matanya. Aku coba menenangkan diri sendiri. Tak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan tersebut bertanya tentang situasi kami. Aku pun menjelaskan. Akhirnya aku meminta tolong rombongan tersebut untuk menemani Ahmad. Aku mencoba untuk menyusul teman-temanku yang di atas untuk turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tas aku taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Aku lari secepat mungkin dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar. Aku terus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin aku harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, aku bertemu dengan Fajri dan Huda. Aku menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun untuk menyusul Ahmad. Aku lanjut lari mencari Rama dan Agi. Ternyata aku belum menemukan Rama dan Agi. Karena lelah berlari, aku putuskan istirahat. Lagian Ahmad udah ada yang nemenin. Aku duduk di atas tanah yang becek. Sedikit rebahan karena badan pegal. Karena aku harus menengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya persis ada di atasku. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba, aku langsung lari. Aku gak nengok-nengok. Pandangan fokus ke depan. Gak sesekali aku jatuh karena licin dan terdengar suara ketawa perempuan. Makin kacau. Aku makin kacau. Aku teriak memanggil Rama dan Agi. Ternyata ada yang nyaut. "Woi!" Terdengar suara sautan tersebut. Aku tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara sautan tersebut terasa sudah dekat, kenapa malah ngejauh lagi? Aku bilang, "Tunggu, jangan jalan terus." Tiba-tiba di belakangku ada yang jawab, "Kenapa? Takut ya?" Ketakutanku memuncak. Mau nengok takut, gak nengok penasaran. Pokoknya aku benar-benar diam, bingung mau ngapain. Akhirnya aku ngumpulin keberanian.
Aku pura-pura cuek sambil jalan. Aku coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan setelah aku nengok ke belakang, aku melihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada 10 meter di belakang, benar-benar dekat. Matanya merah, rambutnya nyentuh tanah, wajahnya berlumuran darah.